Pesinetron muda dan tampan Ali Syakib kini tengah benar-benar menikmati kehidupan barunya sebagai seorang ayah. Ia bersama sang istri Marjin begitu kompak dalam mengasuh bayi perempuannya. Marjin juga merasakan sensasi tersendiri tatkala menjalani peran sebagai ibu di usia yang masih cukup muda. Lantas seperti apa tumbuh kembang buah hati Ali Syakib dan Marjin? Akankah mereka memiliki harapan bahwa saat besar nanti, sang anak akan terjun ke dunia entertainment? Ya ini juga baru minggu-minggu ini Marjin baru ngobrolin mau di mana, terus gimana sharing juga sama Nabila gimana ya Bang. Tapi udah mulai dikenalin nih Bang Ali, mungkin baby sendiri artinya untuk belajar kayak gitu atau ya yang istilahnya untuk kegiatan belajar kayak sekolah pada umumnya juga udah mulai dikenalin nih sebelum masuk sekolah. Sebenarnya yang tahu metodenya aku sih di sana tuh kayak bermain aja sih. Iya sih, sebenarnya lebih ke belajar sambil bermain. Sambil mengisi waktu kekosongan aja sih daripada kayak di rumah dia main ya nggak terarah gitu ya. Jadi kan kalau di sekolahin juga lebih terarah. Betul nggak sih? Jadi lebih ke apa? Suasana baru aja sih kan biasanya. Jangan saya. Gitu. Tapi targetnya apa artinya dengan sekolah menyekolahkan anak sejak dini sendiri Bang Ali menargetnya Kalau seperti apa? misalkan targetnya atau kayak gimana sih, gue belum tahu. Cuman kalau gue sharing sama kayak Nabila sama kakak ipar gue, kayak anaknya Nabila aja tuh dia lebih apa ya lebih gampang bersosialisasi sama orang. Biasanya kan kayak gini-gini kan ketemu kayak suasana baru nangis segala macem gitu sih. Tapi sebenarnya gue jalan alhamdulillah sih nggak gitu banget, tapi pengen kayak lebih belajar aja sih, lebih ke sosialisasi sama orang. Alhamdulillah sih enggak kan, gue juga sekarang emang lagi mengurangi syuting-syuting, jadi quality time-nya sih banyak juga sih. Jadi sekarang lebih sering main sama anak aja, ke keluarga. Jangan sayang kayak gitu. Ini udah berapa tahun nih? Ini 1 tahun, mau 3 bulan. Kalau diarahin nggak sih ke dunia artis sama yang Kalau gue pribadi sih kalau bisa jangan. Oh no, kenapa nggak? Kesian lah, capek ya, sayang. Capek ya. Kalau bisa sih. Kalau bisa sih pokoknya belajar aja ya. dulu, tapi ntar kedepannya kan sekarang kan dunia entertain ini kan banyak banget, nggak harus syuting doang kan, ada juga kayak di selebgram atau youtuber ya, kita lihat aja kedepannya dia ketertarikannya mah apa. Passionnya di apa? Kelihatan sih Ya kalau sih, sekarang. biasanya kayak misalnya dengerin lagu-lagu yang dia suka, joget-joget, ketawa-ketawa. Terus dia udah bisa mulai dikit-dikit nyanyi gitu, dia udah mulai bisa. Ya, kalau Ya. kau senang hati bilang hore. Mbak, tapi keseruannya seperti apa sih sekarang jadi seorang ibu gitu? Seruannya banyak banget dan yang pasti beda banget sih, karena aku kehitungnya muda banget buat aku kan jadi ibu. Aku tuh waktu itu hamil dia 21 tahun. Iya. Dan alhamdulillahnya jadi nambah pengalaman, pelajaran baru. Aku pikir aku yang bakal ngajarin dia banyak hal kan, ternyata dia yang ngajarin aku banyak hal. Apa tuh contohnya? Ya menjadi ibu yang sabar, terus lebih dewasa, terus lebih aware juga sih sama hal-hal sekitar gitu. Program lagi atau gimana? Emang mau, tapi ntar lah tunggu dia sampai ibaratnya sampai dianya udah kisaran dikit lah. Kasian lah. Ada pertimbangannya mungkin apa gitu? Dari Mbak dulu apa? Ada Pertimbangannya ngidamnya soalnya ribet, jadi kalau misalkan sekarang kesian dianya kan, karena aku waktu pas hamil pertama aja Jadi nggak bisa yang nggak tinggal bisa, jauh. iya. Terus juga mual-mual terus gitu, muntah-muntah terus, jadi kayak perlu pertimbangan banyak sih. Kasian dia kalau misalkan Iya. sampai aku isi lagi terus jadi nggak fokus ngurusnya. Gimana tuh? Apa sih? Ya alhamdulillah lah, maksudnya kadang juga kan kita foto-foto kan biasanya yang lebih mengkonsepkan ibunya sih, kalau masih tidak tahu ketawa. Tapi kalau misalnya mau diterima masyarakat ya alhamdulillah, terima kasih. Tapi kalau misalkan mengejar dunia entertain yang tadi dibilang tidak sampai segitunya. Tapi kalau misalkan kayak ada endorse kan lumayan ya. Biasanya di internet tuh lebih capek tuh syuting sampai pagi segala macam. Ya. Tapi udah mulai diperkenalkan jadi model apa segala macam gitu? Belum sih, enggak sih. Kalau gue pribadi sih jangan lah, di rumah aja lah, terima beres aja lah. Ya sebenarnya gue sama keponakan aja tuh gue suka main gitu, suka kangen sama keponakan, apalagi kan sekarang udah punya anak sendiri. Jadi biasanya gue tuh lebih kayak apa ya, kayak misalkan gue ada kerjaan di luar kota yang harus biasanya 2 hari 3 hari, ya kalau bisa gue padetin jadi sehari, jadi cepat pulang gitu sih. Sebenarnya lebih kangen aja sih di rumah.
mengubah itu ya. Iya sih, kalau bisa lebih mengurangi lah. Kalau misalkan kegiatan tidak terlalu penting, jangan terlalu sering keluar. Ya sebenarnya tips sih sebenarnya tidak ya. Yang penting kita komunikasi aja kan, biasanya kan zaman sekarang tuh yang paling bikin permasalahan komunikasi, entah itu miskomunikasi atau tidak ngomong. Sebenarnya kalau aku sih apapun yang terjadi, even pun aku kayak boring di rumah atau kayak gimana, aku ngomong sama Margin, aduh aku lagi boring, aku pengen main lah, pengen ketemu teman-teman ngobrol, ngomong aja. Harus ada me time masing-masing sih sebenarnya kalau udah komunikasi aja ya. Komunikasi aja. Kalau seminggu sekali sih, kalau misalkan gue pribadi sih, gue dalam seminggu sekali itu kita ada namanya family time gitu sih, ajak kayak ibu bapaknya Margin, ibu bapaknya gue makan siang atau apa yang itu kumpul bareng lagi. Gitu aja. Tapi kita tuh termasuk yang sering di rumah, jadi kalau keluar tuh rasanya malas banget Iya, ya. iya. Jadi kita termasuk yang apa ya, kita aja gitu di rumah jarang keluar. Apalagi gue sekarang kalau misalkan udah jam 8 malam masih di luar rumah tuh gue udah gelisah aja bawaannya kayak udah pengen rumah. Terus dia juga kayak nggak bisa gitu, kayak misalkan kerja seharian tinggalin anak paling nggak bisa banget, jadi pasti kayak aduh pengen cepet-cepet pulang, pengen cepet-cepet ketemu anak. Kayak gimana sih Bang Ali? Ya kalau gue nggak tahu ya pendapat orang, tapi kalau gue pendapat pribadi sih ya pasti kan namanya suami atau laki-laki kan ya masih sih lu setega itu mukul perempuan gitu. Maksudnya mungkin banyak banget di luar juga ibaratnya ada misalkan laki-laki yang emosi sama perempuan, ibaratnya dia melampiaskan ke pintu ke apa, sebenarnya kan itu juga tetap aja nggak boleh, apalagi kan ke fisik perempuan. Tapi ya kita balik lagi itu kan permasalahan rumah tangga masing-masing, kita nggak tahu kan pemicunya siapa, karena kenapa gitu. Coba pokoknya dia namanya kekerasan mau sama ke istri mau ke orang lain tuh nggak benar. Ada yang berbeda dari penampilan seorang Lucinta Luna. Setelah menjalani operasi cabut gigi, dirinya terlihat menggunakan perban elastis di wajahnya. Lucinta Luna mengungkap bahwa dirinya sangat tersiksa usai menjalani operasi cabut gigi, lantaran ia belum genap 1 tahun menjalani pemulihan pasca operasi pemotongan rahang. Banyak membatalkan pekerjaan dan kegiatan. Benarkah Lucinta Luna rugi puluhan juta karena sakit? Bahkan hingga gagal nonton Blackpink di Bangkok. Apa saja pantangan yang harus ia jaga dalam masa pemulihan ini? Iya, temanya hari ini lagi mengikuti acara ulang tahun teman aku, teman lama. Jadi harus wajib fashion meskipun lagi sakit ya. Oh, sakit. Kirain tadi pertama ngeliat abis tawuran, abis ngapain gitu. Temanya cewek-cewek STM di kebun masa. Ini kenapa lagi sih? Iya, jadi kemarin itu waktu tahun baru kan aku kan di Bali. Terus siapa emang udah gak enak banget, udah sakit. Jadi agak infeksi gitu. Tapi dokter nyaranin waktu itu harus dicabut. Makanya infeksinya itu masih agak dalam dan itu harus pemulihan intensif. Makanya sampai aku udah gak kuat banget masuk ke rumah sakit. Gigi apa? Gigi aku, gigi bungsu aku kan numbuh. Itu harus dicabut karena udah numbuh dan itu udah bahaya banget, udah infeksi. Jadi itu harus dicabut. Itu makanya kan kemarin sampai aku kering-keringan, gak bisa makan, gak bisa nelen, gak bisa nelen biji. Jadi rasanya aduh, mendingan aku tempat yang biasa aja deh. Aku sempat dirawat kemarin di Mayapada 5 hari. Karena emang udah nggak kuat banget kan, jadi harus butuh perawatan dari dokternya juga, dan di situ juga di fisioterapi. Akhirnya ini udah mendingan, udah sembuh. Yang tadinya bengkaknya seleher udah kayak gondokan segini, akhirnya bisa ngepes lagi. Makanya untuk pemulihannya dokternya nyaranin harus dipakein elastik ini selama beberapa hari. Gitu. Ini pakai gini udah berapa hari tuh? Ini udah hari ke-9. Wah, lama juga ya? Iya, makanya kemarin kerjaan aku terbengkalai sampai aku nonton Blackpink aja di Bangkok. Batalkan konsepnya. Tiketnya batal, hotelku selama 5 hari batal, tiket pulangnya batal. Udah sampai Bangkok, jatuh sakit, dirujuk lagi ke Indonesia. Ya, rugi berapa itu? 50-an lah ya. Aduh. Ya lumayan sih begitu ya, tapi mau gimana kan demi kesehatan. Emang gak nyaman juga sih soalnya ya? Gak nyaman, makanya lebih baik aku sakit hati daripada sakit gigi.
nggak enak kali sakit gigi. Jadi gini loh, jadi aku waktu itu kan emang nggak bertanya juga sama dokter, karena kan masalahnya kan waktu itu aku baru mau rahang juga. Nah setelah aku konsultasi sama di rumah sakit, bahwasanya kalau misalnya rahang itu kan masa pemulihan 1 tahun, dia tuh nggak boleh cabut gigi dulu. Jadi sebetulnya salahnya salah aku juga, karena aku juga nggak bertanya. Aku ada riwayat dulu pernah potong rahang, jadi lagi juga agak-agak menjalan. Tapi nggak apa-apa sih, karena udah di CT scan, udah di fisioterapi, udah dilihat labnya tetap bagus, cuma pemulihan aja. Jadi ini dalam masa pemulihan yang normal sih, yang wajar, tinggal beberapa detik lagi, sedikit lagi. Nggak boleh ngemut Kenti. Enggak, maksudnya nggak boleh makan keras atau nggak boleh manis Enggak, atau sekarang udah boleh. Oh. Kontenannya nggak boleh stres aja, nggak boleh panik Oh, gitu. aja. Justru aku disuruh makan yang keras-keras, yang bekas mencabut itu harus dimakan yang keras-keras. oh dilatih gitu ya? Dilatih biar mulutnya besar lagi. Kok bisa bengkak gitu sih? Apa sih itu? Karena Kenapa? kan setelah dicabut itu kan infeksinya tuh menjalar Oh kemana-mana. infeksi. Oh, infeksi. Iya, dan larinya ke radang, terus ke hidung aku, ke pernapasan aku agak sesak juga. Makanya gak enak banget suka kalau ini gigi mesti buat kalian semua, kalau mesti lagi sakit kalau bisa itu deh pikir-pikir deh, jangan dicabut deh. Kalau aku kan emang karena udah infeksi ya, jadi emang aku pengen dicabut, dan aku juga nggak tahu kalau bahwa kerjaan aku jadi terbengkalai cuma gara-gara cabut gigi ini. Dan meskipun pakai beginian untuk manfaatnya untuk bisa mengurangi Hah? untuk mempercepat persembuhan, Iya. tapi pede nggak sih lu keluar-keluar pakai gini Nah, ini gitu? juga pede aja. Pede aja biasa. Kemarin-kemarin, aja. Orang udah tahu aku tuh miss operasi, satu operasi jadi bodo amat. Ya enggak. Yang namanya sakit ya udah diobatin. Masa kita mau didiemin aja gitu. Setiap orang pasti menginginkan yang terbaik dan yang terakhir dalam hal pasangan. Begitu pula Elly Sugigi yang sudah berkali-kali gagal dalam membina rumah tangganya. Berharap Aher menjadi pelabuhan terakhirnya, namun sayang seribu sayang, Elly dan Aher diketahui kini sudah berpisah. Perpisahan itu dipicu adanya kecemburuan di dalam hati Elly Sugigi. Lalu benarkah ada penyesalan di dalam diri Elly atas perpisahan ini? Dan benarkah pula Elly berjanji tidak akan menikah lagi lantaran trauma? Jadi aku sekarang udah gak dimaafin sama dia lagi, walaupun dia belum menghapus fotoku di mana, di Instagramnya, di TikTok aku juga belum dihapus. Tapi ya aku udah, misalkan aku pun bilang sama dia di apa, disudahi, ada kata-katanya. Cuman jangan ngomong seperti itu di media, gak ada keputusannya gitu kan. Jadi apa namanya, yang aku mau sih ya sudahlah. Kalau emang kita udahan ya udahan, jadi teman baik aja gitu, rekan kerja aja gitu kan ya. Tapi kalau emang dia tidak mau jadi rekan kerja, mungkin dia belum bisa memaafkan, belum bisa menerima itu semua gitu. Jadi aku saat ini terima apa aja. Kata dia belum maafin aku terima. Saat ini aku belum bisa ngomong aku janda, aku sendiri, aku masih sama dia, belum bisa ngomong seperti itu. Menunggu sampai misalkan Aher ternyata udah punya calon lagi, ya berarti dia udah milih orang lain, itu aja. Dia katanya nunggu aku juga punya calon. Aku udah gak bakal mau nikah lagi. Kalau aku bercerai sama Aher, aku bilang aku tidak, kamu laki-laki terakhir buat saya gitu kan. Aku bilang begitu, dan aku tidak akan menikah lagi gitu kan. Udah 51 tahun, Ulfi udah mau nikah. Beda-beda. Ulfi udah mau nikah. Enak ini, enak. Oh, tapi sakit nggak sih dengan posisi sekarang gitu? Sakit banget. Sakit banget. Dipermainkan, selalu begitu lagi aku sakit hati, tapi emang orang, aku
sama Akhir 2 tahun paling lama. Udah ngerti Akhir udah ngerti aku, udah jujur semuanya, udah ketemu orang tua, udah ketemu saudara, udah lebaran 2 kali di sana. Tapi ya emang mungkin jodoh yang tertunda kali ya. Rumah belum selesai, ini apa Aku dan nggak keinginan. perlu tanggung jawab uang atau apa, aku udah cari sendiri itu aja. Jadi aku hanya butuh teman curhat, teman saat aku pulang, itu aja sih. Itu nggak ada permintaan lain lagi. Aku hanya butuh suami itu kerja bareng sama aku gitu kan, nggak perlu apa lagi, enggak gitu. Aku nggak butuh nafkah dari laki-laki karena aku udah bisa cari nafkah sendiri gitu kan ya. Ya nyari ketenangan hati, kenyamanan hati itu yang aku cari, bukan masalah duit, bukan. Aku nggak mau laki-laki tuh aku nyari duit nggak, karena aku tidak cantik, aku tidak pintar gitu kan. Jadi mungkin orang menilai aku laki-laki yang dekat sama lu cuma mau duitnya doang, laki-laki yang mau dekat sama lu cuma mau pansos doang. Aku udah gak mau lagi, aku janji udah sama Akhir terakhir, kalau Akhir udah tidak bukan jodoh aku ya udah goodbye, aku gak nikah lagi sampai ya aku udah gak mau lihat diri jodoh dulu sih. Aku udah janji diri aku sendiri karena semua laki-laki nyakitin doang, semua berakhir dengan tidak kebahagiaan, itu aja. Sakit. Aku tiap hari nyari kesibukan biar bisa lupain Akhir, tiap hari nyari kesibukan biar bisa lupain dia, itu aja. Gak lebih. Apa Kalau sih? Allah masih ngasih jodoh aku sama dia ya alhamdulillah, tapi kalau enggak ya sudah gitu aja. Tapi aku mau jangan musuhan sama dia, tetap berteman baik. Dia baik, keluarganya baik. Aku keluarganya itu sama aku tuh baik-baik semua gitu, nggak ada yang jahat. Terima aku semuanya gitu. Menerima aku. Udah deket 2 tahun, udah 2 lebaran aku kesana gitu kan ya. Jadi aku nggak mau susah untuk, misalkan aku tuh mau orang baru, susah untuk apa dari awal lagi, menerangkan lagi. Dan Akhir udah tahu semuanya tentang aku udah tahu semua tentang Akhir gitu. Itu aja sih. Kok jika nanti kembali lagi nih masing-masing saling introspeksi diri dulu, meredam dulu beberapa saat, Tolong, itu jangan gimana? Yang saya kemarin saya minta maaf, ya udah pada saya kemarin saya minta maaf, jangan diulang-ulang lagi, jangan ditayangin lagi gitu. Aku sangat, nah itu sakit sih. Pokoknya misalkan nanti kembali, alhamdulillah. Kalau misalkan tidak kembali ya nggak apa-apa gitu. Kok Trauma. Makanya aku nggak mau cari lagi, aku nunggu dia dulu gitu. Trauma. Oke, satu lagi Pok, berharapnya apa sih Pok kedepannya khususnya untuk ya? Aku sih kalau bisa aku jadi di anggota dewan, aku mau duduk kalau misalkan ada yang lolos. Tapi kalau nggak lolos ya aku mau tetap seperti Elis Gigi, seperti jadi artis, udah gitu aja. Selebriti yang orang yang sangat nama besar, aku Elis Gigi itu aja. Pengen menjadi rezeki lewat TV lagi atau kemampuan aku.